Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Harjono dan teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Aulia Endah Fitriani dengan NIM G01200027. Yang kedua ada saya sendiri yaitu Azumah Nurika Hawariyah dengan NIM G01200033. Dan yang terakhir ada Bayu Mukti Wibowo dengan NIM G01200036. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi ketujuh, yaitu sikap. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai pembentukan sikap. Sikap atau attitude seseorang terhadap suatu hal atau isu tentunya dapat berbeda dengan orang lain. Hal ini terjadi karena sejatinya setiap manusia memiliki pandangan berbeda yang akan menentukan sikap mereka. Nah, pandangan tersebut juga terbentuk karena diperoleh dari pembelajaran sosial. Pembelajaran sosial tersebut merupakan proses di mana kita memperoleh informasi yang baru, bentuk-bentuk perilaku, serta sikap-sikap orang lain. Pembelajaran sosial tersebut juga tidak terjadi secara instan, tetapi terjadi melalui beberapa proses. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses pembelajaran sosial. Yang pertama adalah classical conditioning. Nah, menurut Sweldens, Van Osler, dan Janis Zweski tahun 2010, classical conditioning ini dapat mempengaruhi sikap secara langsung dan juga tidak langsung. Prinsip dari classical conditioning ini adalah bahwa stimulus netral yang dipasangkan secara terus-menerus dengan stimulus tidak terkondisi, lama-kelamaan akan menjadi stimulus yang terkondisikan. Nah, prinsip ini seringkali digunakan dalam pengiklanan. Contohnya, suatu produk biasanya akan dipasangkan dengan rangsangan yang baik agar nantinya para calon pembeli akan memiliki sikap yang positif terhadap produk tersebut. Namun terkadang, sikap kita juga terbentuk tanpa adanya kepedulian terhadap rangsangan yang menjadi dasar dalam classical conditioning ini. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata sikap dapat dibentuk dengan subliminal conditioning, yaitu keadaan di mana classical conditioning ini terjadi tanpa adanya kesadaran akan rangsangan yang terlibat. Contohnya adalah ketika kita dapat mengingat bahwa kita pernah menerima sebuah informasi, hal tersebut biasanya akan membuat kita merasakan perasaan yang tidak asing dan menghasilkan sebuah sikap yang positif. Nah, hal ini biasanya disebut dengan illusion of the truth effect menurut Munz, Mackey, dan juga Gracia Marquez tahun 2009. Yang kedua adalah instrumental conditioning, di mana proses ini menekankan bahwa sikap dapat terbentuk berdasarkan dua hal, yaitu pemberian imbalan atau reward dan hukuman atau punishment. Biasanya, sikap yang diikuti oleh hasil yang positif cenderung akan diulangi, dan sikap yang diikuti oleh hasil yang negatif cenderung akan dikurangi. Seperti halnya saat kita berada di lingkungan baru, yang mana lingkungan baru tersebut membuat kita jadi memiliki peluang untuk membentuk sebuah sikap. Biasanya, keinginan kita untuk bisa sesuai dengan lingkungan baru tersebut terus diberikan sebuah imbalan karena bersikap serupa, itu akan menjadi motivasi yang kuat dalam pembentukan dan perubahan sikap kita. Selain itu, terkadang kita juga lebih memilih untuk memberikan sikap berbeda terhadap orang yang berbeda daripada mengubah sikap kita. Pada dasarnya adalah semua sikap yang kita bentuk dan ekspresikan bergantung terhadap penghargaan atau imbalan yang pernah diterima di masa lalu dan terhadap orang-orang yang kita harapkan dapat menerima sikap tersebut di masa depan. Yang ketiga adalah observational learning. Menurut Bandura, tahun 1997, proses observational learning dapat terjadi ketika seseorang individu memperoleh sikap atau perilaku dengan cara mengobservasi sikap atau perilaku orang lain. Seringkali individu itu mengikuti sikap atau perilaku dari orang lain karena terdapat suatu mekanisme, yaitu perbandingan sosial.
Festinger tahun 1954 mengatakan bahwa untuk menentukan apakah pandangan kita tentang suatu hal itu benar, kita cenderung membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Singkatnya, kita cenderung menyimpulkan bahwa pandangan dan sikap kita ini akan akurat apabila pandangan kita selaras dengan pandangan orang lain. Meskipun demikian, sebenarnya individu tidak selalu mengikuti pandangan dan juga sikap orang lain. Mereka hanya mengikuti pandangan dan sikap dari orang yang mereka hargai serta mereka kenal, atau biasanya disebut dengan nama reference group. Contohnya adalah, seseorang akan menyesuaikan sikap dan juga pandangan dengan orang yang disukai terhadap suatu hal, meskipun sebenarnya individu tersebut tidak mengetahui nih secara pasti akan hal tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Aulia Endah Fitriani dengan NIM G0120027 akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya. Hubungan sikap dan perilaku. Apa yang dikatakan oleh seseorang dan apa yang dilakukannya terkadang sangat berbeda. Nah, lalu apakah hal ini berarti bahwa sikap tidak dapat memprediksikan perilaku? Jawabannya belum tentu. Sikap dapat memprediksikan perilaku dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, kendala situasi. Seseorang biasanya akan memilih tindakan mereka berdasarkan pada situasi yang mereka hadapi. Yang kedua, pertimbangan apakah seseorang memiliki kepentingan terhadap objek sikap tersebut atau tidak. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar kepentingan pribadi, maka semakin besar dampak dari sikap terhadap perilaku. Misalnya mengenai pemberlakuan jam malam. Tanggapan orang tergantung pada apakah mereka akan terpengaruh oleh perubahan dari kebijakan tersebut atau tidak. Mereka yang memiliki kepentingan dan kepentingannya itu dipertaruhkan akan lebih mungkin untuk melakukan protes menentang perubahan kebijakan yang diusulkan daripada mereka yang tidak terpengaruh oleh kebijakan yang baru. Hal ini dapat terjadi karena mereka yang memiliki kepentingan lebih mungkin untuk memikirkan dengan hati-hati terhadap perubahan yang terjadi. Faktor yang ketiga adalah kejelasan sikap. Semakin yakin mereka dengan sikap yang mereka pegang, maka semakin dapat memprediksikan perilaku. Sikap yang didasarkan pada nilai moral misalnya, lebih kuat dalam memprediksikan perilaku, meskipun terkadang tindakan yang mereka lakukan yang sesuai dengan sikap mereka itu dapat menimbulkan risiko yang besar terhadap diri mereka sendiri. Selain itu, sikap yang dinilai benar oleh orang lain akan lebih memprediksikan tindakan yang sesuai dengan sikap mereka. Dan faktor yang terakhir, adanya pengalaman langsung terkait dengan objek sikap. Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa sikap yang dibentuk atas dasar pengalaman langsung dengan objek yang terkait yang kita pegang terhadap sikap tertentu dapat memberikan efek yang lebih kuat pada perilaku daripada yang terbentuk secara tidak langsung. Hal ini karena sikap dapat dibentuk atas dasar pengalaman langsung cenderung lebih kuat dan lebih mungkin muncul di benak ketika dihadapkan pada objek sikap. Dalam beberapa situasi, kita memikirkan sikap kita dengan cermat dan hati-hati, serta konsekuensi yang timbul dari tindakan yang akan kita ambil. Nah, terdapat teori perilaku terencana. Pandangan teoritis ini dimulai dengan anggapan bahwa keputusan untuk terlibat dalam perilaku tertentu adalah hasil dari proses rasional. Berbagai pilihan perilaku dipertimbangkan, konsekuensi dari masing-masing tindakan dievaluasi dan keputusan diambil untuk bertindak atau tidak. Keputusan itu kemudian direfleksikan dalam niat dan seringkali merupakan prediktor yang baik apakah kita akan bertindak berdasarkan sikap dalam situasi tertentu. Nah, penelitian terbaru telah menunjukkan bahwa hubungan niat dan perilaku lebih kuat ketika orang yang telah membentuk rencana bagaimana dan kapan mereka akan merealisasikan niat mereka dalam perilaku. Misalnya, ketika seseorang berniat untuk pergi berolahraga, lalu mereka menyetel alarm
untuk esok harinya mereka berolahraga dan menyiapkan pakaian yang akan mereka kenakan. Nah, hal tersebut akan lebih memprediksikan perilaku mereka untuk berolahraga daripada mereka yang tidak melakukan rencana. Mekanisme sikap mempengaruhi perilaku. Sikap mempengaruhi perilaku setidaknya melalui dua mekanisme. Ketika terdapat cukup waktu, seseorang akan mempertimbangkan suatu tindakan dan memilih dengan cermat tindakan yang akan diambil. Mereka cenderung mengambil tindakan yang sesuai dengan sikap mereka yang dinilai positif. Dan ketika mereka tidak memiliki cukup waktu untuk mempertimbangkan tindakan mereka, sikap secara spontan akan membentuk persepsi dari beberapa kejadian dan membentuk perilaku sebagai bentuk reaksi. Nah, bagaimana sikap dapat berubah? Sikap dapat berubah itu karena adanya persuasi. Persuasi dalam KBBI diartikan sebagai ajakan kepada seseorang dengan menyertakan alasan dan prospek baik yang meyakinkan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan persuasi untuk dapat mengubah sikap. Yang pertama, komunikator yang kredibel. Komunikator yang kredibel lebih mungkin untuk dapat mengubah sikap seseorang. Yang kedua, komunikator yang menarik. Nah, menarik di sini itu dapat berupa menarik dalam penyampaian materinya atau menarik secara fisik atau penampilan. Yang selanjutnya, peringatan sebelum persuasi itu biasanya akan mengurangi sejauh mana sikap akan berubah. Dan terakhir, penggunaan bahasa yang positif. Nah, ketika terdapat dua jenis persuasi, misalnya persuasi terhadap perokok. Ketika seorang perokok mendapatkan persuasi dengan cara yang pertama, dengan menggunakan merokok dapat menyebabkan sakit kanker paru-paru, atau yang kedua, persuasi yang menyatakan bahwa dengan tidak merokok, seseorang akan hidup lebih sehat dan terhindar dari penyakit. Nah, orang akan lebih mudah untuk berubah sikapnya ketika menerima persuasi dengan model yang kedua. Pemrosesan pesan persuasif. Yang pertama, pemrosesan sistematis. Pemrosesan sistematis ini membutuhkan usaha dan kecermatan yang lebih tinggi terhadap isi dari pesan persuasif. Dan yang kedua, pemrosesan heuristik. Pemrosesan ini membutuhkan lebih sedikit usaha dan dapat menimbulkan reaksi yang otomatis terhadap pesan persuasif. Berdasarkan perbedaan pemrosesan, persuasi akan lebih mudah mempengaruhi seseorang yang kurang berkonsentrasi, yaitu dengan pemrosesan heuristik. Sedangkan pemrosesan sistematis membutuhkan perhatian yang lebih tinggi saat menerima pesan persuasif, sehingga akan memungkinkan seseorang untuk menimbang-nimbang informasi yang mereka peroleh. Oke, setelah mendengar penjelasan mengenai pemrosesan peran persuasif, sekarang kita akan mempelajari mengenai cara untuk melakukan persuasi atau gimana sih cara-cara orang lain persuasi. Pada umumnya, ada dua cara untuk melakukan persuasi. Yang pertama adalah cara berpusat. Cara berpusat itu adalah ketika seseorang itu yang pengen kita ajak. Kita itu ngajaknya dengan apa yang bikin dia tertarik gitu. Contoh, misal si A. Si A senangnya sama buku-buku sejarah. Nah, ketika kita pengen mengajak si A, ngepersuasi, micu lah istilahnya, biar dia itu mau, kita harus ngebawa hal-hal yang dia senengin. Misalkan dia senang sejarah, jadi kita itu ngebahas hal-hal tentang sejarah. Kita ngasih tahu soal sejarah, mancingnya dengan sesuatu hal yang berhubungan dengan sejarah. Sehingga si A ini tuh merasa tertarik, mau, terus juga penasaran gitu dengan apa yang kita ajakin. Jadi dia bakalan terbawa dengan ajakan kita. Itu yang disebut dengan persuasi berpusat. Yang kedua adalah persuasi periferal. Nah, di persuasi periferal ini yang paling umum banyak terjadi sih, dimana ketika sistem persuasi ini itu sistemnya adalah popularitas, ketenaran atau keterkenalan seseorang. Contoh seperti kata-kata artis atau kata-kata kepala negara atau mungkin kata-kata dari tokoh-tokoh terkemuka entah siapa. Ketika dia berbicara, orang-orang secara umum biasanya langsung menangkap kata-kata itu
tanpa banyak disaring lah istilahnya. Nggak kayak misalkan kita ngobrol sama teman, terus teman kita ngomong, tahu nggak, ternyata si B itu dia suka bohong. Kan kita nggak bakal langsung percaya gitu aja. Tapi ketika mungkin yang ngomong tokoh terkemuka, misalkan yang ngomong adalah bagian KKN gitu, korupsi kolusi nepotisme, terus dia menyatakan seseorang sebagai koruptor, mungkin kita bakalan sedikit mempertimbangkan atau mempertanyakan hasil dari keputusan dia, karena itu emang job desk dia dan emang istilahnya dia udah terkenal gitu buat nangkap atau nemuin siapa koruptor yang ada di sana. Nah, itu sistem periferal gitu. Jadi kedua sistem persuasi ini itu berbeda, tapi ya agak mirip lah atau nggak jauh beda sebenarnya. Dimana berpusat itu kita memusatkan pada yang diajaknya, sedangkan periferal itu lebih berpusat pada yang mengajak gitu. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, setelah tahu cara-cara orang melakukan persuasi, sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana cara kita untuk melakukan persuasif. Nah, pada umumnya ada 4 cara. Yang pertama ada menghindar, yang kedua membantah, yang ketiga membias, yang keempat memperkuat diri. Yang pertama menghindar. Menghindar di sini maksudnya adalah kita menghindari segala sesuatu yang bersifat ajakan. Contoh, ketika ada, nih biasanya untuk laki-laki sih, ketika ada teman kita yang ngerokok, terus kita nongkrong bareng sama teman kita, terus diajak atau dipicu lah istilahnya. Masa laki-laki nggak ngerokok sih, nggak laki banget, ayolah ngerokok. Itu kita hindari. Hindarinya gimana? Dengan cara nggak kumpul sama orang-orang yang ngerokok. Itu yang pertama. Itu contoh paling simpel. Karena kan memang menghindari, jadi kita tidak bergabung dengan apa yang emang kita nggak mau masuk gitu. Yang kedua adalah membantah. Membantah ini lebih mudah dipahamin kalau bahasanya kritik sebenarnya. Contoh, ketika ada berita hoax, terjadi bencana di wilayah A dengan kekuatan 9 skala Richter. Tapi itu yang nyampein bukan dari BMKG misal, bukan dari badan atau lembaga atau instansi yang emang bidangnya itu di bidang masalah ilmu bumi atau apa istilahnya, nama ilmiahnya, astro, bukan. Ya itulah pokoknya tentang kebumian atau tentang bencana alam. Nah, jadi kayak ada orang dengan akun masyarakat lah, akun seadanya, bukan dari lembaga atau instansi yang emang di bidangnya itu, tiba-tiba ngepost ada berita bencana di sini tanggal segini. Nah, itu kita bantah, kita kritik, kita cari sumbernya. Ini orang ngepost atau ngasih tahu kalau ada bencana ini benar atau enggak, kita cari sumbernya. Kita cari dari sumber yang terpercaya lah istilahnya, dari badan-badan instansi, badan-badan lembaga, atau mungkin kalau kita punya kenalan di wilayah itu, kita bisa nanya ke orangnya. Meskipun kalau bencana alam bisa agak susah sih nanyanya, karena kan keselamatan nomor 1, jadi agak susah buat ngabarin dulu baru selamatin diri gitu. Itu yang membantah. Dan membantah ini tuh sebenarnya kritik itu bukan kita harus nyari dasar dari semua teori yang dimasukin dalam materinya, tapi benar-benar kritik apa aja yang bisa dikritik, tapi bukan asal, istilahnya asal kritik, benar-benar berdasar teori. Jadi ada pertimbangannya, ada analisisnya, dan nggak asal bicara kalau nggak percaya aja gitu. Yang ketiga ini membias. Nah, di membias ini itu istilahnya apa ya, kita ngeplesetin pola pikir biar kita itu nggak nangkep makna asli dari ajakannya. Contoh, kata-kata yang dekat aja lah. Misalkan apa ya, kata-kata yang dekat. Yang paling dekat itu antara bisa dan juga bisa ular. Itu bisa dekat, tapi agak susah kalau dimasukin ke dalam konteks normal. Apa ya contoh bias ya? Sebenarnya bias ini ada beberapa contoh, seperti kita memberatkan makna. Kalau istilahnya di kelas A itu kayak Bernes ngomong, itu kan agak muter-muter dan agak susah dipahamin. Nah, itu namanya
memperberatkan informasi, jadi kita lebih susah nangkepnya. Dan kita ngebuat bias dalam diri kita karena banyak informasi yang kita tangkap dan pikiran kita nggak bisa nangkap sekaligus. Jadi itu menyebabkan bias. Itu salah satu metode biasnya. Yang kedua, tadi masalah pemelesetan makna. Cuma untuk contoh mungkin belum kepikiran. Lebih ke biasanya tuh plesetan-plesetan atau candaan-candaan orang-orang umum. Kayak misalkan ketika kita mengungkap satu makna, terus kita kepikiran makna lain, kita mengungkapin makna lainnya, bukan makna sebenarnya gitu. Tapi apa contohnya? Belum kepikiran, mohon maaf. Dan bias yang terakhir itu ini, kita menghapus beberapa kata-katanya biar gak ditangkap seluruhnya. Jadi kayak, ya intinya ngebuat maknanya gak sama lah istilahnya, biar ajakannya itu tidak tersampaikan. Nah yang terakhir ini yang keempat adalah memperkuat diri. Gimana pun alasannya, apapun alasannya, kita itu gak bakalan gampang diajakin atau gak bakalan gampang buat ngikutin arus gitu aja selama secara mental, secara pikiran kita itu kuat. Jadi kita punya pendirian, kita punya konsep diri dan gak gampang goyah gitu aja ketika kita diterjang sama gelombang atau ombak atau sejenisnya. Itu yang paling penting. Ya, jadi kita masuk ke materi disonansi kognitif. Disonansi kognitif lanjut ke selanjutnya. Apa ya? Perasaan kita yang gak nyaman karena apa yang ada di sekitar kita, entah itu karena pikiran kita, entah karena keputusan kita, entah karena rasa percaya kita akan sesuatu hal, entah karena sikap kita, atau entah karena apa yang kita lakuin. Karena istilahnya keterbiasaan lah. Kita terbiasa dengan sesuatu hal, terus tiba-tiba ada sesuatu yang ganti, yang baru, atau yang ada yang berubah gitu. Nah itu membuat kita ngerasa nggak nyaman. Itu singkatnya disonansi kognitif. Nah, disonansi kognitif ini itu bisa mendorong seseorang buat ngelakuin sesuatu hal biar